Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Saya di sini akan menyelesaikan tugas teosofi yaitu membacakan kitab Minhajul Arifin dari bab Muqaddimah hingga bab ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah alladzi nawwara qulubal arifin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menerangkan hati-hatinya orang ma'rifat dengan menyebut namanya, dengan menyebut Allah. Wa antaqa alsinatahum, dan Allah menggerakkan lisan-lisannya orang-orang arifin, orang-orang ma'rifat, bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah. Wa ammara jawarihahum, dan Allah menyibukkan anggota badannya orang arifin bi khidmatihi, dengan berkhidmah kepada Allah. Fahum fi riyadil unsi, maka mereka yaitu orang-orang arifin, orang yang mengetahui, fi riyadil unsi, berada pada taman. Yarta'una, mereka berada pada taman keakraban kepada Allah. Wa ila aukaril mahabbati ya'wuna, dan mereka diam di dalam sarang kecintaan kepada Allah. Dzakaruhum, Allah mengingat mereka. Fadzakaruhu, lalu mereka yaitu orang-orang arifin selalu mengingat Allah. Wa ahabbahum, dan Allah mencintai mereka. Fa ahabbuhum, maka mereka pun selalu mencintai Allah. Wa radiya anhum, Allah ridha kepada mereka. Faradu anhu, mereka pun ridha kepada Allah. Ra'su malihim, modal mereka, al-iftikaru, adalah kebutuhan pada Allah. Ra'su malihim al-iftikaru, modal mereka adalah butuh kepada Allah. Wa nidhamu amrihim, dan tata kehidupan mereka, al-ittiraru, adalah rasa yang sangat butuh kepada Allah. Wa nidhamu amrihim al-ittiraru, dan tata kehidupan mereka adalah rasa yang sangat butuh kepada Allah. Ilmuhum dawa'ud dzunubi, ilmunya mereka, orang-orang yang mengetahui, orang-orang arifin, adalah penawar bagi dosa-dosa. Wa'irfuhum tibbul qulubi, ma'rifat mereka menjadi pengobat hati. Fahum maswabihu anwari hujjatihi, mereka adalah laksana lentera cahaya hujjahnya Allah. Wa mafatihu khazaini hikmatihi, wa mafatihu khazaini, dan ilmu mereka merupakan kunci gudang atau simpanan hikmahnya Allah. Wa mafatihu khazain hikmatihi. Imamuhum, imamnya mereka, pemuka mereka, al-qamaru at-tali'u, adalah laksana bulan purnama yang terbit. Wa qaiduhum, dan pemimpin mereka, an-nuru, yaitu cahaya, as-sati'u, yang berkilau. Sayyidul mawali wal arabi, pemimpin mereka adalah penghulu para wali dan orang-orang Arab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Al-thamratu az-zakiyatu, bagaikan buah yang suci, minasyajaratil mubarakati, dari pohon
yang diberkati. Allati asluha at-tauhidu, yang mana akarnya pohon yang diberkati ialah berupa tauhid. Wa furu'uha at-taqwa, dan cabangnya, tangkainya ialah takwa. Wala syarqiyata wala gharbiyata, tidak di timur dan juga tidak di arah barat. Yakadu zaiduha, minyaknya hampir mengeluarkan cahaya. Walau lam tamsashu narun, walaupun tidak tersentuh oleh api. Nurun ala nurin, cahaya bagaikan cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi, Allah memberikan hidayah melalui cahayanya Nabi Muhammad, man yasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki, yudhi'u, maka akan bercahaya. Wa yadribullahul amthala linnas, dan Allah memberikan contoh-contoh linnasi kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan demi Allah, dan sesungguhnya Allah itu, demi Allah bikulli syai'in alim, demi Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Walam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, terdapat di surat An-Nur ayat 35, yang artinya barang siapa Allah tidak menciptakan untuknya cahaya nurullah, maka tidak ada cahaya baginya. Sallallahu alaihi wasallam salatan taluju fis samawati athariha. Sallallahu alaihi, Allah bersalawat alaihi kepada Nabi Muhammad wasallam, dan memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad, salatan berupa salawat taluju, yang mana salawat tersebut taluju fis samawati athariha, bekasnya merata sampai ke langit. Wa ta'lu fi jinanil khuldi anwaruha, wa ta'lu, dan naik fi jinanil khuldi, sampai ke surga, anwaruha, cahaya salawat. Wa tatibu fi masyahidil anbiya'i akhbaruha, dan salawat tadi sebagai pengharum fi masyahidil anbiya, dalam persaksian para nabi, akhbaruha, dalam cerita-cerita para nabi. Wa ala alihi, dan Allah membacakan salawat kepada keluarganya, at-tahirinya yang suci, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad at-tahirinya disucikan. Al-babul awal, bab yang pertama, al-bayanu, penjelasan. Nahwal muridi, arah-arah orang yang menghendaki, orang-orang yang mau. Yaduru ala salasati usulin, al-khawfi wal-rajai wal-hubbi. Yaduru ala salasati usulin, penjelasan ini berkisar pada 3 dasar, yaitu al-khawfi, takut kepada Allah, war-rajai, dan berharap kepada Allah, wal-hubbi, dan cinta kepada Allah. Jadi prinsip orang yang mau usul kepada Allah, yang mau
sampai kepada Allah, yaitu satu khauf, takut, roja, berharap kepada Allah atas rahmatnya, wal hub, dan cinta. Katanya usul itu perjalanan, berjalan dari sedikit demi sedikit, akhirnya sampai ke Allah. Di situ muncullah istiqomah yang merupakan puncaknya. Al-khauf kalau menurut versi Ihya adalah takut kepada Allah dengan kecemasan dan kekhawatiran terhadap sanksi dari Allah atau terhadap siksa yang Allah beri. Dan dalam kitab Minhajul Arifin ini akan dijelaskan secara ringkas apa itu khauf, apa itu roja, apa itu hub. Fal khaufu far'ul ilmi. Khauf adalah khauf takut. Far'ul ilmi merupakan cabang dari ilmu. Farroja'u dan berharap kepada Allah dan harapan kepada Allah. Far'ul yakin yaitu buah dari keyakinan. Wal hubbu far'ul ma'rifat dan hub cinta adalah buah dari ma'rifat, dari ma'rifat kepada Allah. Jadi tidak mungkin seorang mahabbatullah sejati tanpa melalui proses ma'rifat. Karena hub cinta kepada Allah itu yaitu berupa ma'rifat, berupa ma'rifatullah. Fadalilul khawfi al-harbu. Ad-dalilul khawfi, tanda-tanda khauf, al-harbu yaitu lari. Maksudnya lari yaitu lari dari larangan-larangan Allah. Wad-dalilur roja'i dan tanda raja berharap kepada Allah. At-talabu yaitu mencari rahmatnya Allah. Wad-dalilul hubbi dan dalil atas cintanya kepada Allah. Al-itharul mahbubi yaitu mendahulukan hal yang dicintai. Cinta. Tanda cinta kepada Allah yaitu mendahulukan hal yang dicintai. Berarti mendahulukan Allah. Wa misalu dzalika, dan contoh dari prinsip tadi adalah al-haramu yaitu tanah haram, tanah suci Makkah. Al-masjidu dan masjid, wal ka'batu dan Baitullah Ka'bah. Faman dakhala haramal iradati, barang siapa yang memasuki tanah haram, amina, maka dia akan selamat minal khalqi, dari makhluk Allah. Apapun itu, maka dia akan selamat. Barang siapa yang masuk pada tanah haram, memasuki kawasan tanah suci, maka dia akan selamat dari makhluk Allah, baik makhluk berupa manusia maupun jin maupun hewan. Dia akan terselamatkan. Wa man dakhala al-masjida aminat jawarihuhu, dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid, aminat, maka dia akan aman, jawarihuhu, anggota badannya. Maka orang yang masuk masjid insya Allah anggota badannya akan selamat. Ayyasta'milaha, akan selamat dari apa? Akan selamat dari penggunaan anggota badan seseorang fi ma'siyatillahi, dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam masjid, maka badannya akan diselamatkan, akan dijaga dari penggunaan
anggota badannya dari hal-hal yang maksiat kepada Allah. Jadi barang siapa yang masuk masjid, insya Allah akan aman dan tidak maksiat. Wa man dakhala al-ka'bata amina qalbuhu. Dan barang siapa yang masuk dalam Ka'bah yaitu Baitullah, amina qalbuhu, maka hatinya akan aman. Ayyastaghila bi ghairi dzikrillah azza wa jalla. Amina, maka bakal aman hatinya, ayyastaghila, dari hal-hal, bi ghairillahi, dari hal-hal yang menyibukkan dia dari selain Allah azza wa jalla. Jadi barang siapa yang masuk dalam Baitullah Ka'bah, maka insya Allah dia akan selalu ingat kepada Allah dan tidak mengingat hal-hal yang membuat dia lupa dari Allah. Faida asbaha al-abdu, apabila asbaha masuk pagi, al-abdu apabila seorang hamba tadi memasuki pagi, yaitu dalam suasana pagi, lazimahu, maka seharusnya seorang hamba tadi ay yanzura fi dzulmatil laili, ia melihat pada gelapnya malam, wa nurin nahari, dan cahaya siang. Apabila hamba memasuki waktu pagi, hendaknya dia berpikir tentang kegelapan malam dan cahaya siang. Wa ya'lama, dan akhirnya dia mengetahui, wa ya'lama anna ahadahuma, bahwa sesungguhnya salah satu dari dua itu, yaitu dzulmatil laili wa nurin nahari, gelapnya malam dan cahaya siang, idza dhahara azala sahibuhu anil wilayati, apabila salah satunya telah muncul, telah nampak, azala, maka yang satunya akan turun, anil wilayah, dalam berpuasa, dalam menduduki, yakni apabila malam, dari malam mulai nampak cahaya siang, maka cahaya malam kegelapan malam akan sirna, dan sebaliknya. Dan seorang abad itu seharusnya mengetahui tersebut. Fakadzalika nurul ma'rifah, begitu juga nurul ma'rifah, yaitu cahaya ma'rifat kepada Allah. Idza dhahara, apabila nampak nurul ma'rifat tadi, nampak, azala dzulmatul ma'asi, maka hilanglah kegelapan maksiat, anil jawarihi, dari anggota badan. Maka apabila nurul ma'rifat telah muncul dalam diri hamba, maka hilanglah kegelapan dari perbuatan maksiat dari segala badan, dari anggota badannya abad. Fa in kanat halatuhu halatan yardaha li hululil mauti. Fa in kanat halatuhu, apabila seorang abad tadi dalam keadaan halatan yardaha, yang mana abad itu telah ridho, hululil mauti, dengan datangnya kematian, syakarallah ta'ala ala taufiqihi wa ismatihi, syakarallah, maka abad tadi maka akan bersyukur kepada Allah ala taufiqihi, atas taufik, atas rasa ridhonya terhadap datangnya kematian, ismatihi, dan penjagaannya selama hidupnya, dan ismatihi, dan penjagaannya atas rasa ridho terhadap kematian.
Wa in kanat halatuhu halatan yakrahu ma'al maut, apabila si hamba tadi halatuhu halatan yakrahu ma'aha al maut, masih belum ingin mati atau masih masih belum tidak suka dengan kematian, belum siap, belum suka, intaqala anha bisihatil azimati wa kamalil jubdi. Maka dia sadar dan yakin, intaqala anha, maka dia akan selalu memposisikan jiwanya dengan kemauan atau tujuan yang benar. Apabila dia masih belum pengen mati, makanya dia selalu memposisikan jiwanya dengan kemauan atau tujuan yang benar. Wa'alima anna la malja'a minallahi, dan seorang abad tadi mengetahui anna malja'a, tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan, minallahi, dari Allah, illa ilaihi, kecuali dari Allah. Kama annahu la wusula ilaihi illa bihi, seperti halnya dia tidak akan bisa sampai kepada Allah illa bihi, kecuali dengan pertolongan Allah dan penjagaan Allah. Fanadima ala ma afsada, maka seorang abad tadi nadima, menyesal, ala ma afsada, atas waktu-waktu yang dia lakukan, dan waktu tersebut digunakan untuk afsada, untuk hal-hal yang buruk. Min umrihi wa fanadima ala ma afsada min umrihi bisu'i ikhtiyarihi, maka dia akan menyesal atas perbuatan jelek yang dia lakukan di umurnya, dalam kehidupannya, bisu'i ikhtiyarihi, dengan pilihan, dan itu adalah pilihan yang jelek, pilihan yang buruk. Wasta'ana billah, kemudian si hamba tersebut meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'ana billahi ala tadhhirihi, setelah mengetahui wasta'ana, akhirnya dia pun meminta pertolongan kepada Allah, ala tadhhirihi, atas pembersihan dohirnya, agar dibersihkan dohirnya, minat dunubi, dari dosa-dosa yang telah lampau, karena dia telah menyesal sebelumnya. Fanadima ala ma afsada min umri bi ikhtiyarihi wasta'ana, maka dia meminta pertolongan kepada Allah ala tadhhiri dohirihi minat dunubi. Watasfihi batinihi, setelah dia meminta agar dibersihkan dohirnya dari dosa-dosa, watasfihi, dan dia meminta kepada Allah agar disucikan hatinya, minal uyubi, dari cacat-cacat atau dari hal-hal yang baik. Waqa'a zinnarul ghaflati an qalbihi, selain meminta dibersihkan dohirnya, batinnya, dia juga, si abad itu kalau dia emang menyesal, maka dia akan meminta kepada Allah agar diputuskan rantai-rantai kegoflan, rantai-rantai atau tali yang mana membuat dia lalai, an qalbihi, yang membuatkan hatinya dia lalai dari Allah.
Wa atfa'a nurasyahwati an nafsihi. Wa atfa'a dan meredupkan dan mematikan, meminta kepada Allah agar mematikan atau meredupkan nurasyahwati, gejolak syahwat an nafsihi, dari hatinya dia, dari jiwanya dia. Wastiqama ala tariqil haqq, dan dia istiqomah, wastaqama, dan dia meminta keistiqomahan, meminta agar dirinya selalu berada di tariqil haqq, di jalan yang benar. Waraqiba matiyatas sidqi, dan menunggangi bahtera kejujuran. Fa inna nahara dalilul akhirah, sesungguhnya nahar, siang, adalah dalil, merupakan bukti adanya akhirat, dalil akhirat. Al-lailu dalil dunia, dan malam adalah dalil dari petunjuk dari dunia. Wan naumu syahidul mauti, dan tidur ialah syahidul mauti, persaksian kematian. Kenapa dikatakan begitu? Karena katanya orang yang mati sama orang yang tidur itu sama dengan orang yang mati, karena tidak memberikan faedah kepada orang lain. Kenapa mati sama naum sama tidur itu sering disamakan? Karena orang yang mati atau orang yang tidur itu tidak bisa memberikan faedah kepada orang lain, kecuali orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian dia ketika tidur atau sudah mati, ilmunya masih dipakai oleh orang lain, dan dia pun akhirnya mendapatkan pahala atau pahala jariah lainnya, seperti anak soleh, atau seperti doa anak soleh, seperti sumbang kasih dia kepada masjid atau lembaga-lembaga keagamaan. Wal abdu qadimun alama aslafa, dan seorang hamba itu qadimun, melakukan alama aslafa, yang telah lewat, melakukan hal yang telah lewat. Wa nadimun alama khalafa, dan seorang hamba itu menyesali, akhirnya dia menyesali atas segala perbuatan yang terjadi di lampau. Ma khalafa, perbuatan yang terjadi di lampau, yaitu perbuatan yang mana dia menyalahi hukum Allah, menyalahi perintah Allah. Yaqulullah azza wa jalla, katanya Allah, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhir. Pada hari itu manusia diberikan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu dan apa yang dia tinggalkan. Babusani, babul ahkam, bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum. I'rabul qulubi ala arba'ati anwa'in. I'rab, bolak-baliknya hati, perubahannya hati, ala thalathati anwa'in, itu ada 4 tingkatan, ada 4 macam. Ar-raf'u, pertama yaitu tinggi, ketika hatinya imannya sedang naik, maka hati seseorang itu akan menjadi luhur. Wa fathun, ketika hati seseorang itu terbuka. Wa khafdun, dan ketika hatinya orang ini maksiat, maka hatinya akan jatuh, seperti imannya akan jatuh ketika maksiat. Wa waqfun, dan terhenti dan mati karena sudah terlalu banyak maksiat dan tidak bertaubat. Naudzubillah min dzalik.
Waraf'ul qalbi fi dzikrillahi. Kapan sih ketika hati itu naik, ketika hati itu mencapai tingkatan luhur? Fi dzikrillahi ta'ala, ketika hati itu zikir, ingat kepada Allah. Ketika hati itu ingat kepada Allah, maka hatinya dia sedang rafa, sedang naik, sedang mencapai keluhuran. Wafathul qurubi, dan terbukanya hati. Hatinya dia tidak tertutup, yaitu terbuka. Kapan? Ketika fi ridai anillahi ta'ala, ketika dia bisa menerima atau ridho kepada Allah dan ridho terhadap Allah. Wa khafdul qalbi, dan turunnya hati. Kapan sih turunnya hati itu? Yaitu ketika seorang hamba fil istighfari bi ghairillahi, yaitu ketika seorang hamba itu sibuk bukan karena Allah, maka dia akan mengalami penurunan hati, tingkatan hati. Waqful qalbi, dan matinya hati fi ghaflati anillahi, yaitu ketika dia sudah tidak ingat, fi ghaflah, ketika dia lalai kepada Allah. Beda dengan istighol itu sibuk, sedangkan ghaflah itu sudah lalai, sudah tidak ingat. Fa'alamatur raf'i salah satu asya'a. Alamat tingginya hati, alamatur raf'i salah satu asya'a, yaitu ada 3. Wujudul muwafaqati. Kapan sih hati itu, ciri-ciri hati yang mencapai keluhuran itu gimana sih? Wujudul muwafaqati, yaitu ketika adanya ketika dia merasa sepakat dengan ketentuannya Allah, yaitu dia sangat menerima, sangat cocok dengan yang Allah berikan, ridho terhadap Allah berikan. Tidak, walaupun hal itu sebenarnya susah, tapi dia tetap meyakini insya Allah yang Allah berikan itu di dalamnya ada hikmah atau kebaikan. Wa faqdul mukhalafati, dan tidak pernah menentang keputusannya Allah, yaitu dia selalu menerima, qanaah, tawakal. Wa dawamus syauqi, dan rindu kepada Allah tidak pernah putus. Dawamul, tidak pernah putus, syauqi, kerinduannya kepada Allah. Wa alamatul fathi, tanda terbukanya hati salah satu asya'a, yaitu ada 3 ciri-cirinya. At-tawakkul, yaitu tawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. As-sidqu, dan jujur. Wal yakinu, dan yakin terhadap kekuasaan atau keadilan yang Allah miliki. Wa alamatul khafdi salah satu asya'a, dan ciri-cirinya hati ketika turun, yaitu al-ujubu, ujub, rasa dia mempunyai ciri-ciri hati yang ujub, yaitu dia merasa paling benar atau paling pintar. Dia kalau biasanya orang ujub itu kayak dia kalau nggak menjelekkan orang itu tidak enak, atau dia merasa kadang ada yang kurang gitu, karena dia memiliki hobi dalam dirinya menjelekkan seseorang. Dan ujub itu salah satu tanda dari hati yang mau mati. Kalau tidak segera dihilangkan, takutnya akan beneran mati hatinya. Kalau hatinya mati, jangan harap dia bisa menerima kebenaran.
Dia hanya bisa melihat kepentingan bukan kebenaran. Kalau hatinya sudah mati, ketika menguntungkan dia, dia mau. Tapi kalau dia tidak ingin, maka dia akan menganggap itu sebuah lelucon. Kemudian setelah al-ujub yaitu ar-riya'u, kikir. Ar-riya'u yaitu riya, rasa ingin dilihat oleh orang, atau rasa ingin dipuji oleh orang. Terkadang kita melakukan sesuatu itu niatnya lillahi ta'ala, namun di tengah-tengah kemudian ada orang yang memuji, akhirnya kita kayak ada rasa riya. Disitulah niat diuji. Apakah dia bisa tetap rendah hati dengan pujian orang tersebut, atau dia malah sombong. Wal hirsu, dan kikir. Kikir al-hirs yaitu kikir yang sampai tamak, yaitu dia tuh rakus, kikir rakus, mau halal atau haram dia mau semuanya. Tanda-tanda hirs kikir, dia punya misal punya 1 juta, diminta 10.000 saja itu mikir 10 kali. Ini tanda ritmenya hati, tanda ritme hatinya seorang tadi lagi turun ke bawah. Dan 3 tanda itu hirs, riya, dan ujub. Riya dan hirs, ujub, kemudian ingin dipuji, riya, dan hirs tamak atau kikir. Itu kalau dibiarkan tidak diobati, kalau dia tidak mau menghilangkan penyakit hati tersebut, ditakutkan hatinya akan mati. Wa huwa mura'atud dunya. Ketiganya itu disebabkan terlalu mementingkan hal dunia. Adanya ujub, riya, hirs, itu wa mura'atud dunya, yaitu karena dia selalu mementingkan hal-hal yang duniawi. Wa alamatul waqfi salah satu asya'a. Ciri-cirinya hati mati ada 3. Zawalul halawati ta'ah, yaitu 1, hilangnya rasa nikmat ketika dia dalam keadaan taat kepada Allah. Dia tidak mengalami manisnya rasa ketika kita sedang dalam keadaan bertaat kepada Allah. Wa adamul miraratil ma'siyati, dan dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa pahit, tidak ada rasa grundel, pahitlah di hati ketika dia melakukan maksiat, seperti slow saja. Wal tibasul halali, dan dia sudah seperti tidak memperhatikan makanan halal dan haram. Wal tibasud, di mana dia menggunakan halal dan haram itu sudah sama saja, begitu. Bab salis, bab yang ketiga, bab riyai, bab riayati, bab yang menjelaskan tentang penjagaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ialah kewajiban bagi seorang muslim, bagi setiap orang muslim. Wa huwa ilmul anfasi. Apa sih ilmu yang diwajibkan tersebut? Mencari ilmu apa? Ilmul anfasi, yaitu mencari ilmu jiwa, Fawajibu ayakuna nafsul muridi, maka wajib ayakuna nafsul muridi, jiwa seorang murid tadi, syukron, maupun dia dalam keadaan lagi bejo atau lagi sulit, terkena musibah, syukron au udron. Fa in qabila fa fadla, walaupun dia
keadaan bejo atau ketika dia terkena musibah, fa'in qabila fafadala, apabila dia dikasih fafadala, maka dia akan memberi yang lebih. Apabila dikasih, maka dia akan memberi yang lebih. Dan itu tidak di saat ketika dia mendapatkan keberuntungan saja, walaupun dia dalam keadaan udzur atau terkena musibah, dia tetap fafadala, mengasih dengan lebih. Fa'in radda fa'adala, apabila dia hendak menolak, dia nggak pengen nolak, fa'adala, maka dia menolaknya dengan adil. Fata'ul harakati bitaufiqi, maka seorang murid tadi setiap gerakannya bitaufiqi, yaitu dengan pertolongan Allah. Maksudnya dengan pertolongan Allah yaitu berarti dia dalam ketaatan karena dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Taufik wasukuni bil ismati, dan diamnya dia bil ismati yaitu dengan penjagaan dari Allah, yaitu maksudnya yaitu pasti dalam keadaan taat karena dalam penjagaan Allah, tidak dalam keadaan maksiat. Fataiul harakati bitaufiqi wasukuni bil ismati, dalam artian dalam setiap gerakannya dan diamnya dia itu dalam keadaan taat karena disertai dengan taufik dan ismah. Wala yastaqimu dzalika lahu illa bidawamil istiqari wal itirari. Wala yastaqimu, dan hal itu tidak akan berlangsung, istiqomu, dan tidak akan berlanjut, dzalika lahu illa bidawamil istiqari, dan hal itu kayak hal fataiul harakati bitaufiqi wa sukunil ismati tidak akan berlanjut dalam dirinya kecuali dia bidawamil iftikari, kecuali dia itu menetapkan atau selalu iftikar, butuh, selalu meminta kepada Allah, wal itirari, dan menjunjung rasa butuh kepada Allah, yaitu pastinya dengan berdoa. Wa miftahu dzalika dzikrul mauti, dan kunci dari adanya rasa butuh kepada Allah itu zikrul mauti, mengingat kematian. Dia ingat atas kematian, akhirnya dia butuh kepada Allah. Lianna fihi rohatan minal habsi, karena sesungguhnya dalam mengingat kematian itu kebebasan, rohatan yaitu bebas atau istirahat sejenak, minal habsi dari penjara, yaitu dari dunia, wana jatan minal adwi, dan dia bebas berhasil dari adu, dari syaitan, dari musuh yaitu syaitan. Wa qawamuhu biratil umri ila yaumi wahidin, selain rasa butuh, dan dia itu selalu qawamuhu biratil umri, yaitu dia selalu menetapi biratil umri, menolak umur, yaitu dia selalu beranggapan ila yaumi wahid, dia itu akan beranggapan dia akan mati. Supaya dia bisa muncul rasa itiror dan al-iftikar. Wala yarta'imu dzalika illa bitafakkuri fil awqat. Wala yarta'imu, dan tidak akan muncul dzalika illa bitafakkuri fil awqat, yaitu rasa tadi illa bitafakuri, kecuali dengan memikirkan, berangan-angan, fil awqat, dalam masa, dalam kapan sih semuanya akan berlanjut, semuanya akan berakhir, tidak ada yang tahu. Makanya dia sangat butuh pada Allah, akhirnya
terbukalah rasa takut dan rasa butuh kepada Allah, akhirnya muncullah ketaatan. Wababul fikri al-far'u, pintunya berpikir ialah wababul fikri al-far'u, dan kuncinya berpikir ialah rasa kosongnya hati. Wasababul faraghi as-suddi, yaitu sebabnya kosongnya hati ialah dia zuhud, tidak mementingkan hal-hal yang dunia, tetap makan, tetap berpakaian, tapi dia tidak mementingkan hal dunia. Wa imadu zuhdi at-taqwa, dan tonggaknya dan tiangnya zuhud itulah ada rasa takwa. Wasana mutakwa al-khawfu, dan puncaknya dan tingginya takwa ialah rasa takut. Wa zimamul khawfi al-yaqinu, wa zimamul khawfi al-yaqinu. Dan sumber dari khauf dan sumber dari rasa takut itu ialah yakin atas keyakinannya. Wa nidhamul yakini al-khulwatu, dan nidhamul yakini, dan yakin itu bisa didapatkan al-khulwatu dengan menyendiri, dengan sendiri. Wal ju'i, dan rasa lapar. Wa tamamuha, dan sempurna adapun untuk kesempurnaannya khauf dan ju' al-juhdu, yaitu berusaha, yaitu kesungguhan. Wal basaru, dan kesungguhan. Wal basaru, dan melihat. Wa tariquhuma asidku, dan kuncinya zuhud dan basar ialah siddiq, jujur. Wa dalil sidqi al-ilmu, dan bukti kejujuran seorang murid tadi adalah ilmu, dengan mengetahui. Pada intinya kuncinya ilmu. Bab rabi', bab keempat, bab menjelaskan tentang niat. La budda minal abdi minan niyati fi kulli harakatin wa sukunin, sehendaknya bagi seorang abad itu minan niyati, sesungguhnya bagi abad itu seharusnya selalu niat min kulli harakatin wa sukunin, dalam keadaan bergerak, dalam setiap gerakannya dia, au sukunin, atau dalam setiap dia diam, atau dalam setiap dia dalam keadaan sendiri. Fa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat. Wa likulli imri'in ma nawa, dan seorang itu tergantung dengan apa yang diniatkannya. Wa niyatul mu'minin khairun min amalihi, dan niatnya seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Contoh seperti iktikaf di dalam masjid. Apabila engkau, kan niatul mukmini khairun min amalihi, apabila ada A dan B. Apabila si A masuk ke dalam masjid dengan tanpa niat, hanya untuk sekedar istirahat, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam masjid itu. Sedangkan apabila ada seorang si B ini masuk dalam masjid dan dia berniat untuk iktikaf, niat untuk melanjutkan ayat suci, niat sholat sunnah, niat agar didekati dengan malaikat soalnya di dalam masjid, niat agar dijaga badannya dari maksiat, maka dia akan mendapatkan ganjaran itu tadi, walaupun akhirnya dia di masjid itu cuman ketiduran. Akhirnya dia ketiduran, tapi dia sudah niat, akhirnya dia mendapatkan pahala niat itu semua tadi. Berbeda dengan orang yang tidak niat, masuk masjid doang kemudian tidur, itu tidak dapat apa-apa. Wan niyatu takhtalifu ala hasbi ikhtilafil awqati, dan niat itu dapat berbeda-beda ala hasbil ikhtilafil awqat, berdasarkan beda-bedanya waktu. Wasahiban niyati nafsahu minhu fi ta'abin wan nasu minhu fi rahatin. Wasahiban niyati, dan orang yang niat nafsahu dalam dirinya, minhu fi
Fitabin itu seperti orang yang taat, orang yang capek. Wanasu minhu firohatin, sedangkan orang yang tidak niat itu seperti orang yang firohah, dalam keadaan istirahat, yaitu maksudnya orang yang niat itu seperti orang yang bekerja walaupun dia tidak melakukan apa-apa. Sedangkan orang wanasu minhu firohatin, wanasu orang yang tidak niat, maka dia seperti orang yang istirahat walaupun dia kerjanya mempeng, tapi dia tidak niat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang lebih. Walaysa syai'un 'alal muridi as'aba min hifdhin niyat, dan tidak ada yang lebih berat bagi seorang murid itu kecuali dia menjaga niat. Karena niat itu bisa berubah ketika memang di awal itu kita bisa niat yang banyak, namun di tengah-tengah pekerjaan disitulah mulai dicoba, mulai diuji seberapa kuat niatmu. Maka disitulah mulai tajdidun niat, memperbaiki niat agar si abad tersebut tidak salah jalur, karena sesuatu tergantung pada niatnya. Babul khamis, bab yang kelima, bab dzikr, yaitu bab yang menjelaskan tentang dzikir. Waj'al qalbaka qibalata lisanika, jadikanlah hatimu qibalata lisanika, jadikanlah sebagai pedoman atau kiblat dari mulutmu. Wash'uri inda dzikri haya al-ubudiyah, dan rasakanlah ketika berzikir itu rasa malu karena ibadah. Dengan ibadah akhirnya dia ada rasa malu terhadap Allah untuk bermaksiat. Wahibatar rububiyah, sebab dan juga adanya hibah, wibawa ar-rububiyah, yang mana wibawa tersebut berada dalam dalam ibadah tersebut mempunyai wibawa, akhirnya dia pun takut untuk bermaksiat. Di situ juga mulai dengan ibadah, akhirnya dia malu, akhirnya dia tawadhu, dan di situ juga bisa menekan rasa sombong. Wa'lam bi anna Allah Ta'ala ya'lamu sirra qalbika, ketahuilah, ingatlah, bi anna Allah, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui, sirra qalbika, rahasia yang ada di hatimu, wa yara dhahira fi'lika, dan melihat dhahir fi'lika, tidak hanya mengetahui apa yang di hatimu tapi juga melihat dhahira fi'lika, apa yang kau dhahirmu lakukan. Wisma'u najwa qaulika, dan mendengar najwa, bisikan, qaulika, bisikan ucapanmu. Faghsil qalbika bil husni, maka faghsil, maka siramlah, maka basuhlah hatimu dengan husn, dengan sedih. Wa auqid fihi narul khaufi, dan munculkanlah dan mulai kobarkanlah, munculkanlah, petikkanlah di dalam hatimu fihi narul khaufi, gejolak takut kepada Allah. Fa idza zala ijabal ghaflati an qalbika kana dzikruka bihi ma'a dzikrika laka, apabila engkau sudah tidak ghaflat, tidak lalai kepada Allah, di dalam hatimu tidak lalai, tidak ada kelalaian di dalam hatimu, kana dzikruka, maka setiap kamu zikir kepada Allah, Allah juga mengingatmu. Setiap kamu ingat pada Allah, maka Allah juga selalu mengingatmu. Qala Allah Ta'ala, walidzikrillahi akbar, sesungguhnya ingatnya Allah kepada hambanya itu akbar, lebih besar. Li'annahu dzakaraka ma'al ghina, karena Allah mengingat hambanya ma'al ghina, dengan kemegahannya, dengan kekuasaannya, dengan segala yang dia punya. Angka wa anta dzakartahu ma'al fakri ilaihi, sedangkan engkau ketika menyebutnya, ketika engkau mengingatnya itu ketika fakri, ketika engkau butuh ilaihi
engkau menyebutnya yaitu dengan kebutuhanmu, dengan rasa butuh ilahi kepada Allah, sedangkan Allah itu dengan kekuatannya, keagungannya menyebutmu. Disitulah mengapa dzikrillahi akbar, ingatnya Allah kepada hambanya itu lebih besar. Faqala alla bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Alla bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Fayakunu itminanul qalbi fi dzikrillahi lahu. Fayakunu itminanul qalbi fi dzikrillahi. Maka ketenangan hati itu akan didapatkan ketika engkau mengingat kepada Allah. Wa wajaluhu fi dzikrillahi. Wa wajaluhu fi dzikrillahi. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum walladzina Allah berfirman innal mu'mina sesungguhnya orang-orang yang mukmin alladzina yaitu orang-orang idza dzikira apabila dituturkan apabila disebut namanya Allah wajilat maka hatinya akan bergetar ketika mendengar tersebut. Wa dzikru dzikrani, zikir itu ada dua, dzikru khalisun, zikir yang murni, bimuwafaqatil qalbi fi suqutin nadhri ila ghairillahi. Zikir murni yang cocok hatinya, yang mana zikir tersebut membuat dia berhenti memandang kepada selain Allah. Wa dzikru shafin, dan zikir yang murni, bihina ilhimmati, bihina ilhimmati anitikri, bihina ilhimmati anitikri. Yang kedua yaitu zikir yang bersih atau suci, zikir yang mengakibatkan tidak ada kemauan selain berzikir kepada Allah. Sudah terpaut banget hatinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la usi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Kami tidak bisa menghitung pujian kepadamu ya Allah, engkau sebagaimana engkau yang engkau pujikan kepada zatmu. Bab sadis, bab yang ke-6, bab syukri, bab tentang syukur. Wa fi kulli nafsin min anfasil abdi ni'matun lillahi tajaddada alaihi, dan di setiap hamba min setiap hembusan nafas seorang hamba, nikmatun ialah nikmat tajaddada alaihi yang seharusnya harus diperbarui setiapnya. Yalzamuhu al-qiyamu bisyukriha, yang mana nafas tersebut yang harus selalu disyukuri. Wa adna syukri ayyara ni'matan minallahi, dan nikmat dan tanda nikmat syukur, tanda syukur yang tingkatan syukur yang paling rendah itu ialah melihat bahwa setiap nikmat itu dari Allah. Bayarda bima aqahu wa la yukhalifu bi syai'in min ni'amihi, dan kau ridho dengan yang Allah berikan dan tidak menentang dengan sesuatu dari nikmat-nikmatnya Allah. Wa tamam syukri al-i'tirafu, dan tingkatan sempurnanya bersyukur ialah al-i'tiraf bilisani sirri, yaitu mendalami dalam hati, mengakui dalam hati anal khalqa kullahum ya'jizuna an ada'i syukrihi ala asghari juz'in min ni'amihi, yaitu kita tidak bisa mengimbangi syukur kita terhadap nikmat yang paling sedikit yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa mengimbangi nikmat Allah dengan syukur kita. Wa in balaghu ghayatal majhud, walaupun dengan mengerahkan segenap kesungguhan yang kita miliki. Li'anna taufiqa li syukri ni'matun hadisatun, karena pertolongan, karena sesungguhnya syukur, adanya rasa syukur itu merupakan taufik, pertolongan Allah untuk kita, pertolongan Allah untuk kita. Akhirnya
rasa syukur tersebut adalah pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak ada rasa syukur. Yajibu syukru alaiha, yang mana rasa syukur tersebut juga wajib untuk disyukuri. Falyalzamuka ala kulli syukrin syukron ila mala nihayata lahu. Terus akhirnya ilzamuka ala kulli syukrin, dan setiap engkau bersyukur maka engkau bersyukur dengan dua, yaitu syukur atas nikmat Allah dan bersyukur atas rasa syukur yang Allah berikan kepadamu. Karena itu juga karena taufiknya Allah. Fa idza tawallallahu al-abda hammala anhu syukrahu faradiya anhu biyasirin. Maka seorang abad pun merasa ridho kepada Allah dengan pemberian yang sedikit. Hatta anhu ma ya'lamu annahu la yablughu wa yat'afuhu. Hatta anhu ma ya'lamu annahu la yablughu wa yat'afuhu. Dan abad mengetahui bahwasannya jika Allah dan abad dijauhkan oleh Allah dari hal yang sebenarnya tidak bisa untuk mencapainya. Sebenarnya abad tadi tidak bisa mencapainya dan lemah terhadap tersebut. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, dan sesungguhnya wa ma ata'u rabbika, sesungguhnya tidak ada pemberian dari Tuhanmu mahdura yang bisa dicegah. Babu sabi, bab yang menerangkan tentang babul libas, menerangkan tentang pakaian. Al-libasu ni'matun minallahi ala abdihi. Pakaian adalah nikmat dari Allah terhadap hambanya, yang seluruh bihi basyarata, yang bisa dipakai untuk menutupi kulit. Walibas taqwa dzalika khair, dan sebaik-baiknya pakaian ialah takwa, dan pakaiannya orang mukmin ialah takwa. Al-imanu uryan wa libasu at-taqwa. Wa khairu libasi kama la yashghilu sirruka anillahi ta'ala. Sebagus-bagus pakaian adalah pakaian yang tidak bisa menyibukkan hatimu dari Allah. Fa idza labista saubaka fadhkur mahabbatallahi sitra an ibadihi. Apabila engkau atau saat engkau memakai baju, maka ingatlah kepada Allah, kepada cintanya Allah yang telah menutupi kau dari hamba-hambanya. Fala tafda ahadan min khalqihi bi'aibin ta'lamuhu minhu, maka janganlah engkau mencela seseorang min khalqihi, dari penampilannya, dari fisiknya, dari gesturnya, bi'aibi ta'lamuhu, atas aib yang engkau tahu dari dirinya, atas dirinya. Washtagil bi nafsika fasturhu bidawamil ittirari ila Allah ta'ala, dan sibukkanlah dirimu sendiri dengan mengurusi aibmu sendiri. Fasturhu bidawamil ittirari, maka tutupilah hal tersebut, aibmu sendiri, bil ittirari, dengan butuh, ilallahi, dengan berdoa kepada Allah, fitadhirihi, dalam agar Allah membersihkannya. Fa innal abda idza nasa dzambihi kana dzalika uqubatan lahu. Apabila seorang hamba tersebut lupa kepada dosanya, maka kana dzalika uqubatan, maka hal tersebut merupakan sebuah iqab atau sebuah iqab dari Allah. Wasdad bihi juz'atan 'alal ma'asi, dan apabila seorang hamba itu lupa atas dosa-dosanya, wasdad bihi juz'atan 'alal ma'asi, maka dia akan tambah berani seorang hamba itu melakukan maksiat sebab kelalaian atas dosa-dosanya. Kita ingat, walau in tabaha min
darotil ghaflati lanasaba dhunubu bainal ainai qalbihi. Walau intabaha, kalau seorang bangun dan sadar dari tidur, walau intabaha min raqadil ghaflah lanasaba dhunubu baina ainai qalbihi, maka hendaklah ia meletakkan di depan kedua mata batinnya, yaitu dengan selalu menangisi. Apabila hamba itu mulai tersadar dari kelalaiannya, karena sobat dhunubu bina ini, maka letakkanlah dosa-dosa itu di depan kedua mata hati kalian, yaitu dengan selalu menangisnya, meminta taubat kepada Allah. Wala baqi alaihi bijununi sirrihi, yaitu menangisnya. Wastawla alaihi alwajlu fadhaba hayaan min rabbih, dan rasa takut memenuhi dirinya, rasa takut sampai dia lemas, hilang tenaganya karena malu kepada Allah. Hayaan min rabbih, malu kepada Allah. Wa damal abdu yarji'u ila al-hawli nafsihi wa quwwatiha. Seorang hamba mengandalkan kekuatan dirinya, dia akan terputus dari kekuatan Allah. Wa madamal abdu yarju ila hawli nafsihi wa quwwatiha in qata'a an haulillahi wa quwwatihi. Apabila dia mengandalkan semuanya itu karena dirinya atau karena semua berkat dirinya, in qata'a an haulillahi wa quwwatihi, maka kekuatan Allah akan terputus darinya. Fatrah himmataka, oleh karena itu letakkanlah cita-cita Anda baina yadayil khaufi war raja'i, antara perasaan takut dan harapan kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Babus Samin, bab yang ke-8. Wa idza qumta min firashika, apabila engkau telah bangkit dari kasurmu, fa'akim qalbaka an firashil bitalati, maka bangkitkanlah juga hatimu dari kasur kemalasan. Wa aidit nafsaka an naumil jahalati, dan juga bangunkanlah, sadarkanlah dirimu, jiwamu dari tidur kebodohanmu, tiduran bodoh. Bangkit bikullika ila man data ahyaka warudda ilaika nafsaka, wanhid bikullika ila man data ahyaka warudda ilaika nafsaka. Dan bangkitlah setiap dari dirimu, hatimu, jiwamu, pikiranmu, ilaman, pada seorang data ahyaka yang bisa menghidupkanmu, warudda ilaika nafsaka, dan bisa mengembalikan kepadamu dan bisa mengembalikan jiwamu kepada dirimu. Wakum bifikrika, dan selalulah untuk berpikir, anharakatika, setiap engkau bergerak, setiap diammu, gerakanmu, atau setiap engkau diam. Was'ud biqalbika ila malakutil a'la, dan naiklah dengan hatimu itu kepada malakutil a'la. Wala taj'al qalbaka tabi'an li nafsika, dan jangan jadikanlah hatimu itu menganut pada nafsumu li nafsika. Fa inna nafsa tamilu ilal ardi, sesungguhnya nafsu itu mengarahkan, condong terhadap hal-hal yang berbau duniawi. Wal qalbu yamilu ila sama'i, dan hati itu cenderung pada hal-hal langit, yaitu pada hal akhirat. Wasta'mil qaulullahi azza wa jalla, dan gunakanlah perkataan firman Allah ini, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u.
Sesungguhnya pada Allah lah naik setiap kalimat yang bagus dan amal soleh akan diterima oleh Allah. Bab siwaki, bab yang ke-9, yaitu bab menerangkan tentang siwak. Tastakmil siwaka, gunakanlah siwak. Fa innahu mutahhiratun, sesungguhnya siwak itu dapat membersihkan lil fami, membersihkan mulut, mardhatun lirabbi, dan diridhai oleh Tuhanmu. Wa tahhir dhahiraka wa batinaka an danasil isaati, dan bersihkanlah zahir dan batinmu, zahir dan batinmu dari kotoran-kotoran keburukan, dari kotornya keburukan. Wa akhlis a'malaka, dan ikhlaskanlah amal-amalmu, anka dari riya'i, dari kotornya riya, anka dari riya'i, dari kotornya riya dan penyakit riya dan penyakit ujub. Wa ajil qalbaka, dan bersihkanlah hatimu, bisafiyyi dzikrika, dengan bersihnya zikir kepada Allah. Wada'anka, dan ingat dan tinggalkanlah angka mala yang fa'uka bal yadurruka, dan tinggalkanlah perkara yang tidak memanfaatkan bagimu, bahkan membuatmu bahaya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.